Bersihkan lantai itu, Maya. Kamu tidak pantas duduk semeja dengan tamuku. Cukup jadi pembantu di reuni ini sudah membuatmu terhormat. Ibu mertua meludahi martabat Maya di depan puluhan pasang mata. Maya berlutut, mengusap noda anggur di karpet hotelnya sendiri. Setiap kata penghinaan menusuk jantung. Tapi Maya tersenyum rahasia. Karena di sakunya, tersimpan kunci emas Presidential Suite. Dan sebentar lagi, semua tamu akan tahu siapa sebenarnya pemilik hotel mewah ini. Siapa yang akan menangis histeris nanti? Siapa yang akan pingsan karena malu? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Maya bangun pukul 4 pagi seperti biasa. Rumah mertuanya masih gelap dan sunyi. Ia merapikan tempat tidur tanpa suara, lalu melangkah ke dapur dengan hati-hati. Suaminya, Andi, masih tertidur pulas di kamar sempit yang mereka tempati sejak menikah 2 tahun lalu. Maya tidak pernah mengeluh. Ia membuka jendela dapur, menghirup udara pagi yang dingin, dan mulai menyiapkan adonan kue untuk jualan. Setiap hari, Maya membuat 100 potong kue bolu sederhana. Ia menjualnya di pasar pagi dengan harga murah. Keuntungannya hanya cukup untuk membeli beras dan sayur. Namun Maya tetap tersenyum. Baginya, kebahagiaan bukan dari harta. Kebahagiaan adalah saat Andi pulang kerja dan mereka bisa makan malam bersama meski hanya nasi dan telur dadar. Ibu mertua Maya, Rose, adalah sosok yang sangat berbeda. Rose adalah janda berusia 55 tahun yang dulu hidup mewah sebagai istri seorang pengusaha kecil. Namun setelah suaminya bangkrut dan meninggal, Rose jatuh miskin. Rumah besar mereka disita bank. Sekarang Rose tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tuanya, namun gengsinya tidak pernah turun. Rose masih suka memakai perhiasan imitasi dan bercerita tentang masa lalunya seolah ia masih kaya raya. Sejak Maya menikah dengan Andi, Rose tidak pernah menyembunyikan rasa tidak suka. Setiap pagi, Rose selalu menemukan kesalahan Maya. Air minum terlalu dingin, kopi terlalu pahit, lantai dapur masih basah. Semua itu diucapkan Rose dengan nada tinggi, kadang disertai teriakan. Maya hanya menunduk dan meminta maaf. Andi seringkali tidak bisa berbuat banyak karena ia takut pada ibunya. Suatu pagi, saat Maya sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Rose menghampirinya dengan tangan di pinggang. Wajahnya merah seperti baru selesai bertengkar dengan tetangga. Maya, berhenti dulu. Aku punya urusan penting. Maya mengangkat wajahnya, sabun masih membasahi tangannya. Ada apa, Bu? Rose mendekat. Duduk di kursi plastik dekat ember cucian. Ia menghela napas dramatis seolah sedang akan mengumumkan kabar besar. Besok malam, aku ada reuni SMA. Reuni besar yang diadakan setiap 25 tahun sekali. Semua teman sekolahku yang dulu akan datang. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha terkenal, bahkan ada yang artis televisi. Maya mengangguk perlahan. Ia tidak mengerti mengapa ibu mertuanya bercerita tentang itu. Selamat ya, Bu. Semoga acaranya meriah. Rose menyipitkan mata. Kamu harus ikut. Maya terkejut. Saya? Bu, saya tidak kenal teman-teman ibu. Tidak pantas saya hadir di acara sebesar itu. Rose berdiri, jarinya menuding wajah Maya. Kamu tidak datang sebagai tamu. Kamu datang sebagai pembantuku. Aku butuh seseorang yang membantu menyajikan makanan, membersihkan meja, dan melayani tamu-tamuku. Aku tidak mau repot mengurus hal-hal kecil di pesta reuni. Aku ingin tampil sebagai wanita terhormat, bukan sebagai pelayan. Maya terdiam. Hatinya berdesir tidak enak. Ia tidak pernah menyangka akan diminta menjadi pembantu di sebuah pesta mewah. Namun Maya tidak ingin membuat masalah. Bukankah ia sudah terbiasa melayani ibu mertuanya setiap hari? Baik, Bu, saya ikut. Tapi tolong beritahu saya apa saja yang perlu disiapkan. Rose tersenyum sinis. Bagus. Mulai sekarang kamu harus berlatih menjadi pelayan yang baik. Jangan sampai kamu mempermalukanku di depan teman-temanku. Aku sudah membayangkan betapa malu aku nanti jika menantuku sendiri tidak bisa menuang teh dengan benar. Maya hanya menunduk. Ia kembali mencuci pakaian, tapi kali ini tangannya sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa sakit yang tertahan di dadanya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bersikap seperti ini. Namun Maya mengingat janjinya pada Andi.
Saat mereka menikah, Maya berjanji akan menjaga keluarganya dengan sabar. Ia tidak ingin pernikahan mereka hancur hanya karena ia tidak tahan dengan sikap ibu mertua. Malam harinya, Maya memberitahu Andi tentang rencana Ros. Andi sedang duduk di teras sambil merokok. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja di bengkel. Andi, ibumu minta aku ikut ke reuni besok. Aku diminta jadi pelayan. Andi mengangkat alis. Pelayan? Maksudmu kamu disuruh bantu-bantu di sana? Iya. Seperti membersihkan meja, menyajikan minuman, dan lain-lain. Andi menghela napas. Dia tahu betapa keras ibunya pada Maya. Namun ia juga tidak bisa melawan. Ibunya adalah satu-satunya orang tua yang ia miliki. Biarkan saja, ya. Nanti selesai reuni, kita istirahat. Aku akan ajak kamu liburan ke pantai kalau ada rezeki. Maya tersenyum tipis. Ia tidak benar-benar berharap liburan. Namun ia tidak ingin memperdebatkan. Baik, Andi. Aku akan lakukan yang terbaik. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar yang retak. Ia teringat pada orang tuanya yang sudah tiada. Mereka dulu mengajarkan Maya untuk menjadi rendah hati dan sabar. Namun di dalam hatinya, ada suara kecil yang bertanya, sampai kapan ia harus bersabar? Apakah kebaikan akan pernah membuahkan hasil? Maya tidak tahu jawabannya. Namun ia memilih untuk terus berjalan. Ia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia percaya pada takdir. Dan tanpa sepengetahuan Ros, Maya menyimpan satu rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, tapi tentang siapa dirinya yang sebenarnya sebelum ia menjadi Maya, istri sederhana dari seorang pekerja bengkel. Ia hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan." Pagi berikutnya, Maya bersiap lebih awal. Ia membersihkan rumah, memasak untuk Andi, lalu berkemas untuk reuni. Ros sudah berdiri di depan pintu dengan gaun berwarna ungu tua yang sudah kusam. Rambutnya disanggul tinggi. Wajahnya penuh bedak tebal. "Cepat, Maya. Jangan buang waktuku. Aku sudah menelepon taksi. Kita harus sampai di hotel sebelum jam 12. Maya membawa tas kecil berisi seragam yang diminta Ros. Seragam itu adalah baju koko putih dan rok hitam panjang, seperti yang biasa dikenakan asisten rumah tangga di hotel-hotel. Maya menaiki taksi tanpa banyak bicara. Perjalanan menuju hotel memakan waktu hampir 1 jam. Di dalam taksi, Ros tidak berhenti bicara. Ia bercerita tentang betapa sombongnya teman-temannya dulu, dan betapa ia sekarang akan membalas semua hinaan mereka. "Lihat nanti, Maya. Mereka akan iri melihatku. Aku akan bilang bahwa aku punya usaha sendiri, punya rumah mewah di pinggir kota, dan punya menantu yang rajin seperti pembantu." Maya hanya tersenyum. Namun di benaknya, ia terus bertanya-tanya. Hotel mana yang akan mereka datangi? Dan mengapa ia merasa bahwa tempat itu tidak asing baginya? Taksi berhenti di depan sebuah gedung megah dengan marmer putih dan lampu kristal yang berkilauan. Maya memandang papan nama hotel itu. Hatinya berdetak lebih cepat. Itu hotel tempat ia tumbuh dewasa. Tempat orang tuanya dulu bekerja. Tempat ia menghabiskan masa kecilnya sebelum semuanya berubah. Namun Maya tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengikuti Ros masuk ke lobi, sementara seragam pembantu sudah ia genggam erat di tangannya. Dan disitulah babak pertama dari sebuah drama keluarga yang panjang akan dimulai. Tanpa sepengetahuan Ros, menantunya yang ia anggap hanyalah seorang gadis miskin tak berpendidikan, sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan hotel itu. Hubungan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Lobi hotel berkilauan oleh lampu kristal yang tergantung dari langit-langit tinggi. Aroma parfum mewah bercampur dengan wangi bunga segar dari vas besar di setiap sudut. Ros berjalan dengan langkah percaya diri, seolah ia adalah tamu kehormatan yang paling penting. Ia memandang kanan kiri dengan bangga, meskipun di dalam hatinya ada gemuruh takut. Ia takut ketahuan bahwa semua cerita mewahnya hanyalah karangan belaka. Maya berjalan beberapa langkah di belakang Ros. Tas kecil berisi seragam pembantu masih ia genggam erat. Matanya tidak berhenti mengamati lingkungan hotel. Bukan karena ia kagum, bukan karena ia terpesona, tapi karena ia mengenal setiap sudut tempat ini. Setiap ubin marmer, setiap lukisan di dinding, bahkan setiap bunga di vas itu, semuanya pernah menjadi bagian dari hidupnya. Seorang resepsionis muda dengan senyum ramah menyambut Ros. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Ros mengangkat dagunya. "Saya Ros.
Saya datang untuk reuni SMA. Tolong tunjukkan ruangan yang sudah dipesan untuk kami. Resepsionis itu mengecek komputer. Ah, benar, Ibu. Ruangan mawar biru di lantai 3 sudah siap. Silakan naik lift di sebelah kanan. Ross mengangguk dan melenggang pergi. Maya mengikuti dari belakang. Namun sebelum masuk lift, Maya menoleh sebentar ke arah meja resepsionis. Seorang karyawan pria yang lebih tua sedang berdiri di sana, memegang papan klip. Wajah pria itu tiba-tiba berubah saat melihat Maya. Ia membuka mulut, hampir mengatakan sesuatu. Tapi Maya menggeleng cepat. Pria itu pun mengerti. Ia hanya membungkuk hormat tanpa suara, lalu kembali ke pekerjaannya. Lift membawa mereka naik dengan lembut. Di dalam lift, Ross membetulkan sanggul rambutnya. Kamu ingat, Maya, jangan bicara banyak. Jangan bilang kamu menantuku kalau tidak ditanya. Kalau ada yang tanya, bilang saja kamu asisten rumah tangga baruku. Aku akan sebut namamu Mbak Yati. Maya menghela napas. Baik, Bu. Pintu lift terbuka. Ruangan mawar biru adalah ruang pesta besar dengan jendela kaca yang menghadap ke pemandangan kota. Puluhan meja bundar dengan taplak putih bersih sudah ditata rapi. Di setiap meja, ada rangkaian bunga mawar merah dan peralatan makan dari perak. Panggung kecil di depan ruangan dihiasi balon warna emas. Beberapa tamu sudah datang. Mereka mengenakan gaun pesta dan jas rapi. Suara tawa dan perbincangan ramai terdengar. Ross langsung disambut oleh dua orang wanita seusianya. Wah, Ross, kamu masih cantik saja. Dengar-dengar kamu sekarang hidup mewah. Ya? Ross tertawa keras. Ah, biasa saja. Aku hanya punya rumah sedikit di pinggir kota. Mobil 2 atau 3. Tidak ada yang istimewa. Maya yang berdiri di belakang hanya bisa menunduk. Ia tahu betapa tidak benarnya semua kata itu. Rumah Ross bahkan lebih kecil dari rumah karyawan hotel sekalipun. Mobil yang ia sebut hanya satu, itu pun sudah tua dan sering mogok. Namun Maya diam. Ia tidak ingin memicu pertengkaran. Seorang wanita lain mendekati Ross. Siapa gadis di belakangmu ini? Cantik juga. Ross melirik Maya dengan pandangan meremehkan. Oh, itu asisten rumah tangga baruku. Namanya Mbak Yati. Aku bawa dia untuk membantu melayani tamu. Biar aku tidak repot. Wanita itu mengangguk. Pintar sekali kamu, Ross. Aku sendiri sampai kewalahan kalau mengurus pesta begini. Ross tersenyum puas. Ia kemudian memberi isyarat pada Maya. Ayolah, Mbak Yati. Kamu ganti baju di belakang. Mulai sekarang kamu harus bekerja. Jangan malas-malas. Maya berjalan ke ruang belakang yang disediakan untuk staf. Di sana, ia membuka koper kecilnya. Seragam putih dan rok hitam sudah ia siapkan. Namun di dalam koper itu, di bawah seragam, ada sebuah amplop coklat tebal. Maya menyentuh amplop itu sebentar, lalu menutup kembali kopernya. Belum waktunya, pikirnya. Ia mengganti pakaian. Kain putih itu terasa dingin di tubuhnya. Maya melihat bayangannya sendiri di cermin kecil. Rambutnya ia ikat sederhana. Wajahnya tanpa riasan. Ia tampak seperti wanita biasa yang bekerja membersihkan meja dan menyajikan minuman. Namun matanya berbeda. Ada cahaya ketenangan yang aneh. Setelah siap, Maya kembali ke ruang pesta. Ross sudah duduk di meja utama bersama teman-temannya. Begitu melihat Maya, Ross langsung berteriak agak keras. Mbak Yati, ambilkan aku minuman. Air mineral dingin dengan irisan lemon. Cepat. Maya mengangguk dan berjalan ke meja prasmanan. Ia menuangkan air mineral ke dalam gelas, menambahkan irisan lemon, lalu membawanya ke Ross. Meletakkan gelas itu dengan hati-hati di depan ibu mertuanya. Silakan, Bu. Ross tidak mengucapkan terima kasih. Ia malah memeriksa gelas itu dengan cermat. Lemonnya terlalu tebal. Lain kali iris lebih tipis. Dasar tidak becus. Seorang teman Ross berbisik. Ross, kamu galak sekali kepada asistenmu. Ross terkekeh. Harus begitu. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah belajar. Maya mundur beberapa langkah. Ia berdiri di dekat dinding, siap sedia jika Ross memanggil lagi. Di sudut ruangan, ia melihat seorang pria tua bersetelan jas hitam memasuki ruang pesta. Pria itu berjalan dengan tongkat, ditemani seorang wanita muda. Pria itu memandang sekeliling, lalu matanya tertuju pada Maya. Alis pria itu naik. Ia tampak mengenali Maya. Namun Maya menggeleng pelan. Pria itu pun mengalihkan pandangan. Waktu terus berjalan. Tamu semakin banyak.
Suasana semakin ramai. Ross semakin gencar bercerita tentang kekayaannya. Katanya ia memiliki kebun binatang pribadi. Katanya ia sering keluar negeri setiap bulan. Semua karangan itu ia lontarkan dengan percaya diri. Di tengah keramaian, seorang wanita dengan gaun merah marun berdiri dan mengumumkan bahwa acara akan segera dimulai. Semua tamu diminta duduk. Ross memanggil Maya lagi. Kamu berdiri di belakangku. Kalau gelasku kosong, segera isi. Kalau ada tamu yang minta bantuan, kamu layani. Jangan sampai ada yang komplain. Maya mengangguk. Ia berdiri di belakang kursi Ross, seperti seorang pelayan setia. Acara dimulai dengan sambutan panitia. Lalu dilanjutkan dengan makan malam. Maya bolak-balik ke meja prasmanan untuk mengambil makanan, mengisi ulang minuman, membersihkan meja yang kotor. Tangannya mulai terasa pegal. Kakinya terasa kebas. Namun ia tidak mengeluh. Beberapa tamu mulai memperhatikan Maya. Ada yang kasihan, ada yang acuh. Tapi seorang wanita parubaya dengan perhiasan mencolok memanggil Maya dengan jarinya. Hei, kamu, ambilkan aku kopi panas. Maya berjalan ke meja kopi. Ia menyiapkan secangkir kopi hitam dengan gula. Namun saat ia hendak membawanya, seorang pelayan hotel yang sesungguhnya menghampiri Maya dengan wajah panik. Mbak, maaf, saya baru tahu. Saya tidak pantas memanggil Mbak begitu. Maya memotong cepat. Jangan bicara. Tolong bantu saya membawakan kopi ini untuk tamu di meja nomor 8. Dan jangan panggil saya dengan nama apapun selain Mbak Yati. Mengerti? Pelayan itu mengangguk gugup. Ia mengambil kopi dari tangan Maya dan bergegas pergi. Maya kembali ke posisinya di belakang Ross. Hatinya berdebar. Ia tahu bahwa identitasnya tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Tapi ia berharap setidaknya sampai reuni ini selesai. Ia hanya ingin melihat bagaimana Ross memperlakukannya. Dan ia menyiapkan satu kejutan di akhir acara. Kejutan yang akan mengubah segalanya. Ross yang tidak tahu apa-apa, terus tertawa dan bergosip dengan teman-temannya. Sekali lagi ia memanggil Maya. Mbak Yati, sapu remah-remah kue di lantai. Aku tidak suka lantai kotor. Maya mengambil sapu dan pengki dari ruang staf. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin, menyapu remah-remah kue di bawah meja Ross. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Namun tidak ada yang berani menegur Ross. Mereka semua terlalu sibuk dengan kesombongan masing-masing. Malam semakin larut. Dan puncak dari semua penderitaan ini belum tiba. Masih ada satu kejadian besar yang akan membuat Maya berdiri di hadapan semua orang. Tapi untuk saat ini, Maya tetap berlutut. Bersabar. Menunggu waktu yang tepat. Malam terus berjalan. Lampu kristal di ruang pesta masih menyala terang. Namun sinarnya tidak mampu menghangatkan hati Maya yang mulai lelah. Ia sudah bolak-balik dari meja ke meja puluhan kali. Kaki Maya terasa seperti tertusuk jarum. Tangannya merah karena terlalu sering membawa nampan berat berisi piring dan gelas. Namun ia tidak mengeluh. Setiap kali Ross memanggil, ia segera datang dengan senyum tipis yang dipaksakan. Sejak acara makan malam selesai, suasana berubah menjadi lebih santai. Para tamu mulai berpindah meja. Ada yang berdiri di dekat panggung menikmati musik yang dimainkan oleh band kecil. Ada yang mengobrol sambil memegang gelas anggur. Tawa dan suara riuh rendah memenuhi ruangan. Namun di tengah semua itu, Ross duduk bersila di kursinya, memandang Maya seperti seorang ratu memandang dayangnya. Mbak Yati, Ross memanggil dengan nada yang sedikit keras. Ambilkan aku makanan penutup. Kue Black Forest dengan es krim vanila. Cepat, aku lapar. Maya mengangguk dan bergegas menuju meja prasmanan. Meja itu berada di dekat jendela besar. Saat Maya tengah mengambil kue, seorang wanita berdiri di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun sutra biru dan kalung mutiara asli. Matanya menatap Maya dengan rasa ingin tahu. Hei, kata wanita itu. Kamu artnya Ross, ya? Maya mengangguk sopan. Iya, Bu. Wanita itu mendekat, suaranya berbisik. Kasihan kamu. Ross itu terkenal galak sejak SMA dulu. Aku dulu teman sekelasnya. Dia selalu suka merendahkan orang. Tapi kamu sabar sekali. Apa dia membayarmu dengan layak? Maya hanya tersenyum. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Ross tidak membayarnya sama sekali. Bahkan Maya harus mengeluarkan uang sendiri untuk ongkos taksi ke hotel. Tapi ia tidak mau menceritakan itu. Biarlah, Bu. Saya jalani saja. Wanita itu menggeleng kepala, lalu pergi meninggalkan Maya yang kembali sibuk menyiapkan piring untuk Ross.
Setelah Maya menyajikan kue dan es krim, Rose tidak mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, ia memeriksa piring itu dengan jijik. Es krimnya sudah meleleh sedikit. Kamu lambat sekali. Lain kali kalau ambil es krim, harus cepat. Ini sudah seperti sup. Maya menunduk. Maaf, Bu. Lain kali saya akan lebih cepat. Rose mendengus. Tidak ada lain kali. Besok setelah reuni selesai, kamu akan kembali ke rumah dan melakukan semua pekerjaan yang sudah aku siapkan. Cucian masih banyak. Rumah masih kotor. Jangan mengira karena kamu ikut ke hotel mewah ini, kamu jadi istimewa. Teman di sebelah Rose mencoba menengahi. Sudahlah, Rose. Dia sudah bekerja keras malam ini. Anggap saja dia sudah cukup membantu. Rose menoleh, matanya menyala. Kamu jangan membela dia. Dia memang menantuku, tapi dia tidak pernah berguna. Sejak menikah dengan anakku, dia tidak pernah memberikan kontribusi apapun. Tidak ada mas kawin, tidak ada harta, bahkan tidak bisa memberikan cucu untukku. Apa gunanya menantu seperti itu? Mendengar kata cucu, Maya menggigit bibirnya. Ia dan Andi memang belum dikaruniai anak. Tapi bukan karena mereka tidak mau. Maya sudah periksa ke dokter. Semua normal. Hanya saja mungkin belum waktunya. Tapi Rose selalu mengungkit hal itu setiap kali ia marah. Maya mencoba menenangkan diri. Ia berjalan mundur beberapa langkah, berdiri di dekat dinding kembali. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, sebelum ia menjadi Maya yang sederhana, ia adalah seseorang yang sangat dihormati di dunia perhotelan. Tapi semua itu ia korbankan demi cinta pada Andi. Dan sekarang ia berdiri di sini, di hotel miliknya sendiri, berpakaian seperti pembantu, dilayani oleh stafnya sendiri yang harus berpura-pura tidak mengenalnya. Ya, hotel ini adalah milik Maya. Warisan dari orang tuanya yang sudah tiada. 2 tahun yang lalu, saat Maya memutuskan menikah dengan Andi, ia menyembunyikan fakta itu dari semua orang. Ia ingin dicintai sebagai Maya apa adanya, bukan sebagai pewaris jaringan hotel. Andi tidak tahu. Rose tidak tahu. Bahkan teman-teman Maya dari dunia bisnis pun diminta untuk merahasiakannya. Tapi malam ini, di pesta reuni ini, Maya merasa batas kesabarannya mulai terkikis. Rose bukan hanya kasar, tapi juga menghina di depan umum. Dan yang lebih parah, Rose mulai mengancam. Saat Maya sedang berdiri di dinding, Rose berdiri dan berjalan ke arahnya dengan langkah tegas. Wajahnya merah oleh anggur dan ego. Dia mendekat hingga hanya berjarak setengah meter dari Maya. Dengar, Maya. Rose memanggil nama aslinya, bukan Mbak Yati lagi. Aku tidak mau kamu membuat malu aku di depan semua orang. Kalau sampai ada tamu yang tahu kamu adalah menantuku, aku akan pastikan Andi menceraikan kamu. Aku punya kenalan pengacara. Aku bisa buat hidupmu sengsara. Maya menatap mata Rose dengan tenang. Dalam hatinya, ia tidak takut. Ia punya kekuatan yang tidak diketahui Rose. Namun ia tidak ingin pernikahannya hancur. Ia tetap mencintai Andi. Untuk itu, ia bersedia bersabar sedikit lagi. Saya tidak akan mempermalukan ibu, Bu. Janji saya. Rose menyeringai. Bagus. Sekarang kamu bersihkan toilet di lantai ini. Ada tamu yang mabok dan muntah di lantai. Aku tidak mau melihat kotoran itu. Kamu bersihkan sekarang. Maya tidak membantah. Ia berjalan ke ruang staf untuk mengambil alat pel dan disinfektan. Saat melintasi lorong, seorang karyawan hotel berlari kecil mendekatinya. Suaranya gemetar. Nyonya Maya, maaf. Saya tidak tega melihat Nyonya seperti ini. Haruskah kami bertindak sekarang? Maya menggeleng cepat. Tidak. Tunggu sampai saya memberi isyarat. Sekarang kalian semua harus bersikap seperti saya tidak ada. Tidak ada yang mengenal saya. Panggil saya Mbak Yati. Mengerti? Karyawan itu mengangguk dengan mata berkaca. Ia tidak habis pikir mengapa pemilik hotel yang begitu berkuasa rela diperlakukan seperti kacang. Tapi ia tidak berani membantah. Ia hanya bisa berdoa semoga malam ini segera berakhir. Maya membersihkan toilet yang kotor. Bau muntahan menusuk hidungnya. Ia menahan mual sambil menggosok lantai dengan tangan sendiri. Tak ada satupun staf hotel yang berani membantunya karena Maya melarang. Maya ingin menjalani semuanya sendiri. Inilah pilihannya. Inilah konsekuensinya. Setelah selesai, Maya kembali ke ruang pesta. Wajahnya pucat. Tangannya bau disinfektan. Namun Rose belum puas. Begitu melihat Maya, Rose langsung memberikan perintah baru. Ambilkan kopi untuk temanku yang pakai baju merah itu. Sekarang, cepat.
Maya melangkah gontai menuju meja kopi. Namun di tengah jalan, seorang wanita parubaya dengan gaun merah marun berdiri dan menghalangi jalannya. Wanita itu adalah Linda, teman sekelas Rose yang terkenal sombong. Sejak awal acara, Linda sudah melirik Maya dengan curiga. Dan sekarang, Linda berteriak cukup keras hingga semua tamu menoleh. "Hei, artnya Rose, aku kehilangan kalung berlianku. Kalung itu hadiah dari suamiku yang dibeli di Swiss. Harganya sangat mahal. Aku yakin kamu yang mencuri." Maya terkejut. Hampir semua tamu memandangnya dengan tatapan curiga. Rose berdiri dari kursinya, wajahnya berubah pucat lalu merah. Ia tidak membela Maya. Sebaliknya, Rose malah ikut menuding. "Benar, Mbak Yati, kamu jujur-jujur. Apakah kamu mengambil kalung itu? Cepat akui." Maya membuka mulut untuk menjawab, tapi suaranya tersekat. Ia merasa dunia seolah runtuh. Tuduhan tanpa bukti. Dan ibu mertuanya sendiri yang ikut menikamnya dari belakang. Hanya Allah yang tahu seberapa besar rasa sakit yang ia pendam malam itu. Kilas balik. Malam sebelum reuni, sekitar pukul 10. Rumah mertua Maya tampak sunyi. Rose sudah masuk kamar setelah seharian memarahi Maya karena urusan sepele. Andi sedang tidur di ruang tamu, lelah setelah memperbaiki mobil pelanggan hingga malam. Hanya Maya yang masih terjaga. Ia duduk di sudut dapur dengan penerangan lampu minyak seadanya. Listrik di rumah itu sering padam. Maya membuka ponsel tuanya. Layar kecil itu menyala redup. Ia membuka daftar kontak, menggulir ke nama yang jarang ia hubungi. Namanya tertulis singkat, Buai. Jarinya bergetar saat menekan tombol panggil. Suara di seberang sana terdengar mengantuk tapi langsung segar begitu mendengar suara Maya. "Halo, Mbak Maya, apa kabar? Sudah lama tidak menghubungi." Maya berbisik pelan agar tidak terdengar siapapun. "Buai, maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan. Besok saya akan datang ke hotel. Tapi saya tidak datang sebagai tamu. Saya datang sebagai asisten rumah tangga." Buai, yang tidak lain adalah direktur operasional hotel, terdiam beberapa saat. "Maksud Mbak Maya? Hotel ini milik Mbak. Kenapa Mbak mau jadi art di hotel sendiri?" Maya menghela napas. "Ini panjang ceritanya, Bu. Singkatnya, ibu mertua saya tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dia memaksa saya menjadi pembantunya di acara reuni besok. Saya ingin memenuhi keinginannya untuk sementara. Tapi saya juga ingin menyiapkan satu kejutan di akhir acara." "Kejutan apa, Mbah?" Maya menelan ludah. "Saya ingin ibu menyiapkan dokumen kepemilikan hotel. Saya ingin membawanya di dalam amplop coklat. Dan di akhir reuni, saat saya sudah tidak tahan lagi, saya akan membuka identitas saya di depan semua orang. Tapi saya tidak ingin melakukannya dengan kemarahan. Saya ingin melakukannya dengan cara yang bermartabat." Buai mendengar dengan saksama. "Baik, Mbak. Saya akan siapkan semuanya. Tapi apakah Mbak yakin? Begitu identitas Mbak terbuka, hidup Mbak tidak akan pernah sama lagi. Media akan berbondong-bondong. Keluarga mertua Mbak mungkin akan kaget setengah mati." Maya tersenyum tipis meski Buai tidak melihatnya. "Saya sudah memikirkan risikonya. Saya sudah bersembunyi terlalu lama, Bu. Saya pikir dengan bersembunyi, saya akan dicintai apa adanya. Tapi ternyata, tanpa harta pun, ibu mertua saya tetap membenci saya. Jadi lebih baik saya jujur. Setidaknya saya tidak perlu berpura-pura lagi." Buai menghela napas. "Baiklah, Mbak. Saya akan menginstruksikan seluruh staf untuk tidak mengenali Mbak besok. Kecuali jika Mbak sendiri yang membuka identitas. Saya juga akan memastikan tidak ada yang mengganggu rencana Mbak." "Terima kasih, Buai. Satu lagi, tolong siapkan kamar presidential suite untuk saya gunakan setelah acara. Saya mungkin perlu tempat untuk menenangkan diri." "Sudah pasti, Mbak. Kamar itu selalu siap untuk Mbak kapan saja." Maya menutup telepon. Ia memandang langit-langit dapur yang gelap. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia tahu bahwa besok adalah hari yang akan mengubah hidupnya. Setelah 2 tahun menikah, setelah 2 tahun bersabar, setelah 2 tahun berpura-pura menjadi orang miskin yang tak berdaya, semuanya akan berakhir. Dan ia tidak tahu apakah Andi akan tetap bersamanya setelah semua kebohongan ini terungkap. Tapi Maya sudah tidak peduli lagi. Ia hanya ingin hidup jujur. Jujur tentang siapa dirinya. Jujur tentang apa yang ia miliki. Dan jujur tentang apa yang ia rasakan. Maya kemudian menulis pesan singkat untuk Andi. Namun ia tidak mengirimnya.
ia simpan di draft. Isinya, "Andi, maafkan aku. Aku belum bisa memberitahumu semuanya sekarang. Tapi aku harap setelah malam besok, kamu masih mau menerima aku sebagai istri. Aku mencintaimu, bukan karena apapun, tapi karena kamu adalah kamu." Setelah itu, Maya berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin keadilan. Jika aku salah, tunjukkan aku jalan yang benar. Jika aku benar, lindungi aku dari kezaliman." Air matanya menetes pelan. Ia tidak menyeka. Biarlah air mata itu menjadi saksi bahwa malam ini, Maya sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk pembebasan. Pagi pun tiba. Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak menunjukkan gelagat aneh. Wajahnya tenang. Tangannya tetap cekatan menyiapkan sarapan untuk Andi dan Ros. Tidak ada yang curiga. Saat Ros memerintahkan Maya untuk berkemas dan ikut ke reuni, Maya hanya mengangguk. Ia mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan sejak subuh. Di dalam koper itu, di bawah seragam pembantu, tersimpan amplop coklat tebal berisi dokumen kepemilikan hotel. Dokumen yang akan mengubah segalanya. Di perjalanan menuju hotel, Ros terus bercerita tentang rencananya untuk pamer kekayaan. Maya hanya diam. Matanya memandang keluar jendela taksi. Ia melihat gedung-gedung tinggi menjulang. Dan di kejauhan, ia melihat hotel bintang 5 miliknya berdiri megah. Hotel itu seperti rumah baginya. Dan hari ini, ia akan kembali pulang. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai pemilik yang selama ini bersembunyi di balik topeng kesederhanaan. Setibanya di hotel, Maya merasakan getaran aneh di sekujur tubuhnya. Setiap sudut hotel itu ia kenali. Ia tahu pintu rahasia di belakang lift. Ia tahu ruang bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan anggur mahal. Ia tahu kantor pribadi di lantai 10 yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya. Tapi hari ini, ia memilih untuk masuk melalui pintu depan, seperti orang biasa, lalu berjalan ke belakang, mengganti pakaian menjadi seragam pembantu. Seorang karyawan tua yang sudah bekerja di hotel itu sejak Maya masih kecil, hampir tersentak melihat Maya. Namun Maya menggeleng cepat. Karyawan itu mengerti. Ia hanya membungkuk hormat dalam hati. Saat Ros menyuruh Maya membersihkan lantai yang kotor, Maya melakukannya tanpa protes. Saat Ros memanggilnya dengan kata-kata kasar, Maya hanya tersenyum. Ia mengingat tujuannya. Ia mengingat amplop coklat di dalam koper. Ia mengingat janjinya pada Buai. Malam itu, saat semua tamu sudah mulai riuh, Maya berdiri di sudut ruangan. Ia mengamati Ros yang terus berpamer. Ia melihat Linda yang mulai mencurigainya. Dan ia tahu bahwa badai akan segera datang. Tapi Maya tidak takut. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan untuk hal terburuk sekalipun. Suasana ruang pesta yang tadinya riuh rendah berubah menjadi hening dalam sekejap. Semua mata tertuju pada Maya yang berdiri di dekat meja kopi dengan wajah pucat. Linda, wanita dengan gaun merah marun dan kalung mutiara asli itu, terus berteriak dengan suara melengking. Dia menunjuk jari telunjuknya ke arah Maya seolah sedang menunjuk seorang penjahat. "Kalung saya hilang. Saya yakin sekali Art ini yang mengambil. Dari tadi dia mondar-mandir di dekat meja saya. Tidak ada orang lain yang sedekat itu dengan barang-barang saya." Ros yang sedari tadi duduk di kursi utama, kini berdiri cepat. Wajahnya merah padam. Bukan karena marah pada Linda, tetapi karena malu dan takut. Ia takut jika benar Maya mencuri, maka nama baiknya akan hancur di depan semua teman lamanya. Namun alih-alih membela Maya, Ros malah ikut mengamuk. "Mbak Yati, kamu cepat mengaku. Di mana kamu sembunyikan kalung Linda? Aku tidak mau melindungi pembantu yang mencuri. Lebih baik kamu serahkan sekarang juga." Maya membuka mulut. Suaranya pelan tapi tegas. "Saya tidak mengambil kalung apapun, Bu. Saya tidak pernah mendekati tas atau perhiasan tamu. Saya hanya mengambil pesanan minuman dan membersihkan meja sesuai perintah." Linda mendengus keras. "Semua pencuri pasti bilang begitu. Aku minta kita periksa tasnya. Bawalah tas kecil yang dia bawa dari tadi." Beberapa tamu lain mulai berbisik. Ada yang mendukung Linda, ada pula yang kasihan pada Maya. Seorang pria parubaya bersuara berat. "Lebih baik kita panggil keamanan hotel saja. Biar mereka yang menangani. Jangan gaduh di acara reuni." Namun Linda tidak mau menunggu. Dia sudah berjalan menuju sudut ruangan di mana Maya meletakkan koper kecilnya.
Koper coklat tua yang tampak lusuh itu berada di dekat dinding, dekat pintu ruang staf. Linda berjongkok dan mencoba membuka koper itu. "Jangan, Bu." Maya melangkah cepat. Kopernya menggeliat, tapi Maya berusaha meraihnya. Rasa panik mulai merambat. Di dalam koper itu ada amplop coklat berisi dokumen kepemilikan hotel. Jika amplop itu terbuka sekarang, identitas Maya akan terungkap sebelum waktunya. Dan Maya belum siap. Belum. Tapi Linda sudah membuka kunci koper yang hanya bertali sederhana. Ia membuka penutup koper dengan kasar. Isi koper terlihat. Seragam cadangan, handuk kecil, botol minum, dan sebuah amplop coklat tebal tanpa tulisan. Linda mengambil amplop itu. Apa ini? Surat cinta? Atau barang curian lain? Maya meraih amplop itu dengan cepat, hampir merenggut dari tangan Linda. Itu bukan untuk dilihat. Itu surat pribadi. Tolong kembalikan. Linda tertawa sinis. Lihat, dia panik. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Rose, lihat ini. Aku yakin ini isinya barang bukti. Rose menghampiri dan berdiri di samping Linda. Wajahnya merah padam oleh rasa malu yang luar biasa. Berikan padaku, Linda. Aku yang akan menginterogasinya. Linda menyerahkan amplop itu pada Rose. Rose memegang amplop coklat itu, lalu menatap Maya dengan mata menyala. Maya, kamu tahu konsekuensi kalau ketahuan mencuri? Aku akan serahkan kamu ke polisi. Aku tidak peduli kamu menantuku atau bukan. Maya berdiri tegak. Suaranya bergetar tapi ia berusaha tenang. Ibu belum tahu isi amplop itu. Ibu akan menyesal jika membukanya di depan semua orang. Rose tertawa. Menyesal? Aku tidak akan menyesal mempermalukan pembantu pencuri. Dan dengan tangannya sendiri, Rose merobek amplop itu. Semua tamu terdiam. Hembusan angin dari pendingin ruangan membuat sobekan kertas itu berterbangan. Rose mengeluarkan dokumen dari dalam amplop. Lembaran-lembaran kertas resmi dengan cap basah dan tanda tangan terlihat jelas. Rose membaca baris pertama. Matanya membelalak. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Apa ini? Rose bergumam, suaranya hampir tidak terdengar. Linda mengambil dokumen itu dari tangan Rose. Ia membaca dengan suara lantang agar semua tamu mendengar. Ini adalah surat kepemilikan saham hotel. Tertulis bahwa pemilik hotel ini, dengan kepemilikan sebesar 51%, adalah atas nama. Linda berhenti. Matanya menatap Maya bergantian dengan dokumen. Mulutnya terbuka. Atas nama siapa? Teriak seorang tamu dari belakang. Linda menghela napas panjang. Atas nama Maya. Maya, menantu dari Rose. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Sunyi yang mencekik. Semua tamu saling berpandangan. Rose jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya seperti orang yang melihat hantu. Seorang teman lamanya yang duduk di samping Rose, berbisik pelan. Rose, kamu bilang menantumu itu anak miskin? Ini dia pemilik hotel. Maya berdiri di tengah ruangan. Ia tidak lagi menunduk. Ia tidak lagi tersenyum tipis. Kali ini ia berdiri dengan tegap. Matanya menatap satu persatu tamu yang hadir, lalu berhenti pada Rose. Suaranya pelan namun jelas terdengar. Ibu Rose, saya sudah berusaha menyembunyikan semua ini. Saya ingin hidup sederhana. Saya ingin dicintai sebagai Maya biasa, bukan sebagai pemilik hotel. Tapi ibu terus merendahkan saya, memaksa saya menjadi pembantu di hotel milik saya sendiri. Saya sudah bersabar. Tapi hari ini, ketika ibu menuduh saya mencuri tanpa bukti, saya tidak bisa diam lagi. Semua tamu mulai berbisik. Beberapa staf hotel yang berdiri di sudut ruangan mulai mendekat. Seorang manajer hotel yang mengenakan jas hitam, berjalan ke depan dan membungkuk hormat pada Maya. Maaf, Nyonya Maya. Kami tidak tahu bahwa Nyonya sedang berada di acara ini dengan menyamar. Apakah Nyonya ingin kami mengamankan acara? Maya menggeleng. Tidak perlu. Biarkan semuanya berjalan. Hanya satu yang saya minta. Tolong bawa Ibu Rose ke ruang VIP. Saya akan bicara empat mata dengannya. Rose masih terduduk lemas. Air mata mulai mengalir di pipinya yang dipenuhi bedak tebal. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua tamu yang tadi ia ajak berbohong tentang kekayaannya, kini melihat ia jatuh tertelungkup dalam rasa malu yang luar biasa. Linda yang tadi menuduh Maya mencuri, kini mundur pelan. Wajahnya pucat. Aku minta maaf, kata Linda terbata. Maya menatap Linda dengan tatapan datar. Soal kalung yang hilang, saya yakin itu bukan urusan saya. Silakan cari sendiri atau laporkan pada pihak hotel.
Saya tidak akan menuntut balik atas tuduhan fitnah ibu. Tapi lain kali, jangan asal menunjuk orang. Dua orang staf hotel mendekati Ross dan membantunya berdiri. Mereka membimbing Ross menuju pintu keluar ruang pesta menuju ruang VIP di lantai yang sama. Ross tidak melawan. Ia hanya terus menangis. Maya melangkah mengikuti dari belakang. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar pada semua tamu. Maaf atas kegaduhan ini. Silakan lanjutkan acara. Makanan dan minuman tetap gratis atas nama saya. Selamat bersenang-senang. Dengan langkah mantap, Maya keluar dari ruang pesta. Di balik pintu, ia menghela napas panjang. Hati Nu berdebar kencang. Semua yang ia rencanakan sejak malam sebelum pesta, kini terjadi. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu orang yang harus ia hadapi secara pribadi. Ross. Dan di ruang VIP yang sunyi, drama yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pintu ruang VIP tertutup dengan pelan namun tegas. Dua staf hotel yang mengantarkan Ross segera mundur setelah memastikan ibu mertua Maya itu duduk di sofa mewah berwarna krem. Ross masih terisak. Wajahnya basah oleh air mata yang tidak berhenti mengalir. Bedaknya luntur meninggalkan jalur-jalur putih di pipinya yang kemerahan. Hidungnya membengkak. Ia terlihat sangat tua di bawah lampu ruangan yang hangat itu. Maya berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap ke lampu-lampu kota. Ia tidak duduk. Ia hanya menatap keluar, seolah mencari ketenangan dari langit malam yang gelap. Ruangan ini sangat berbeda dengan ruang pesta di sebelah. Di sini hanya ada satu meja kayu jati besar, 6 kursi berlapis bludru merah, satu vas bunga segar di tengah meja, dan suasana sunyi yang sangat kontras dengan keramaian di balik pintu. Setelah beberapa lama, Maya berbalik. Matanya menatap Ross yang masih terisak. Tidak ada kebencian di tatapan itu. Tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah kelelahan dan rasa sakit yang tertahan sejak lama. Ibu, kata Maya pelan. Saya tidak pernah ingin semuanya terjadi seperti ini. Ross mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Suaranya parau. Kamu sudah mempermalukanku di depan semua temanku. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal, kan? Kamu sengaja menyembunyikan identitasmu, lalu membiarkan aku terlihat seperti orang bodoh. Kamu balas dendam. Maya menggeleng lambat. Bukan, Bu. Saya tidak berniat balas dendam. Saya sudah berusaha menyembunyikan semua ini selama 2 tahun. Saya menikahi Andi dengan status sebagai wanita biasa karena saya ingin dicintai sebagai diri saya. Bukan karena harta. Saya bahkan sudah melepaskan semua gaya hidup mewah saya. Saya tinggal di rumah ibu yang sederhana. Saya jualan kue. Saya cuci pakaian ibu dengan tangan. Semua itu saya lakukan dengan ikhlas. Ross mendengus di sela isaknya. Ikhlas? Mana mungkin orang sekaya kamu ikhlas melakukan semua itu? Pasti ada maksud tersembunyi. Maya menarik napas panjang. Tidak ada maksud tersembunyi, Bu. Saya hanya jatuh cinta pada Andi. Dan ketika saya memutuskan menikah dengannya, saya tahu bahwa harta saya bisa menjadi batu sandungan. Saya tidak ingin Andi dicibir orang karena menikahi wanita kaya. Saya juga tidak ingin keluarga ibu merasa berkewajiban untuk menghormati saya karena harta. Saya ingin dihormati sebagai manusia, bukan karena hotel ini. Ross terdiam. Air matanya masih mengalir, tapi isaknya mulai mereda. Ia menatap Maya dengan pandangan yang sulit diartikan. Lalu kenapa kamu membawa dokumen itu ke pesta reuni? Itu bukan kebetulan. Kamu sengaja ingin membuka identitasmu di depan umum. Maya mengangguk pelan. Ibu benar. Saya sengaja membawa amplop itu. Tapi bukan untuk mempermalukan ibu. Saya membawanya untuk berjaga-jaga. Saya sudah berencana akan membuka identitas saya di akhir acara dengan cara yang sopan. Saya ingin ibu tahu bahwa selama ini saya bukan siapa-siapa yang ibu kira. Saya tidak ingin terus berbohong. Tapi tuduhan Linda dan keputusan ibu membuka amplop itu di depan semua orang, itu di luar kendali saya. Ross menunduk. Tangannya gemetar di atas pangkuan. Saya malu, Maya. Saya sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Saya suruh kamu bersih-bersih. Saya panggil kamu dengan nama palsu. Saya katakan ke teman-teman bahwa kamu Art. Dan ternyata kamu pemilik hotel ini. Teman-temanku pasti menertawakanku di belakang. Mereka pasti bilang Ross itu orang bodoh yang menyuruh majikannya sendiri menjadi pembantu. Maya mendekat. Ia duduk di kursi di seberang Ross, bukan di sampingnya. Jarak 1 meja memisahkan mereka. Ibu, saya tidak ingin ibu malu. Saya hanya ingin ibu mengerti bahwa setiap orang punya martabatnya masing-masing.
Saya memilih hidup sederhana, tapi itu tidak berarti saya bisa diperlakukan seperti sampah. Selama 2 tahun, ibu selalu merendahkan saya. Saya diam karena saya menghormati ibu sebagai ibu dari suami saya. Tapi ada batasnya. Rose mengangkat wajahnya. Sekarang apa yang kamu mau? Kamu akan cerai dengan Andi? Kamu akan usir aku dari rumah? Kamu akan tuntut aku di pengadilan? Maya menggeleng tegas. Tidak ada satupun dari itu yang saya inginkan. Bu, saya masih mencintai Andi. Saya masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi mulai sekarang, saya tidak akan lagi menyembunyikan siapa saya. Saya akan hidup jujur. Saya akan kembali mengelola hotel ini secara terbuka. Dan ibu harus menerima saya sebagai menantu yang sederajat, bukan sebagai pembantu. Rose terdiam lama. Jari-jarinya menggenggam ujung gaun ungu tuanya. Suara lirih. Andi? Apakah Andi tahu? Maya menggeleng. Tidak. Andi tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah memberitahunya. Saya ingin dia mencintai saya karena saya Maya, bukan karena saya pemilik hotel. Dan sampai sekarang, dia mencintai saya dengan tulus meski saya hanya wanita biasa. Rose menghela napas panjang. Kamu hebat, Maya. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Aku mengakui kesalahanku. Aku terlalu gengsi. Aku terlalu sombong. Aku pikir kekayaan adalah segalanya. Ternyata orang yang paling kaya di ruangan itu bukan aku, tapi kamu. Dan kamu tidak pernah sekalipun menyombongkannya. Maya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Saya tidak butuh pengakuan. Saya hanya butuh perlakuan yang adil. Rose berdiri dengan susah payah. Ia berjalan mengitari meja, lalu berdiri di depan Maya. Tangannya terangkat, ragu-ragu. Lalu ia memeluk Maya. Pelukan yang canggung. Pelukan pertama yang pernah ia berikan pada menantunya selama 2 tahun pernikahan. Maafkan aku, Maya. Maafkan ibu yang sombong ini. Maya terdiam beberapa saat. Lalu ia membalas pelukan itu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia sudah lelah menangis. Air matanya habis malam itu juga, saat ia membersihkan toilet yang muntah-muntah. Setelah pelukan usai, Maya memegang pundak Rose. Ibu, saya minta satu hal. Mulai sekarang, jangan pernah lagi berbohong tentang kekayaan. Jangan pamer pada orang lain. Hiduplah sederhana tapi bermartabat. Saya akan membantu ibu secara finansial. Tapi ibu harus berhenti berpura-pura menjadi orang kaya. Rose mengangguk cepat. Aku berjanji. Aku sudah kapok. Aku tidak akan pernah lagi. Maya berjalan ke pintu, membukanya. Di luar, Buai sang direktur operasional sudah berdiri dengan wajah cemas. Begitu melihat Maya keluar, Buai langsung mendekat. Mbak Maya, apakah semuanya baik-baik saja? Maya mengangguk. Baik, Buai. Tolong siapkan kamar presidential suite untuk saya dan Ibu Rose. Kita akan menginap di sini malam ini. Juga tolong sampaikan pada semua tamu bahwa acara reuni tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Buai mengangguk patuh. Baik, Mbak. Rose keluar dari ruang VIP dengan langkah gontai. Wajahnya masih basah, tapi air matanya sudah berhenti. Ia menggenggam tangan Maya. Tangannya dingin dan gemetar. Bolehkah aku ke kamar sekarang? Aku ingin membersihkan wajah. Maya tersenyum. Tentu, Bu. Buai akan mengantar ibu. Maya memandang Rose berjalan perlahan menyusuri lorong ditemani Buai. Di ujung lorong, Rose menoleh sekali lagi. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan pada Maya, lalu berbalik masuk ke lift. Maya berdiri sendiri di lorong yang sunyi. Di balik dinding, suara musik dari ruang pesta masih terdengar samar. Ia menghela napas panjang. Semua yang terjadi malam ini adalah awal dari hidup barunya. Hidup tanpa topeng. Hidup tanpa kebohongan. Dan di dalam hatinya, ia berdoa pada Allah agar Andi, suaminya yang tidak tahu apa-apa, bisa menerima kenyataan ini. Maya berdiri di lorong sunyi selama beberapa menit setelah Rose menghilang di balik pintu lift. Ia menutup mata sebentar, mengatur napas. Dadanya masih terasa sesak. Namun ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Di ruang pesta, puluhan tamu masih menunggu. Ada yang penasaran, ada yang bergosip, dan ada pula yang mungkin masih menuduhnya sebagai pencuri. Maya melangkah kembali menuju pintu ruang pesta. Kaki yang tadinya terasa berat kini berjalan lebih mantap. Ia telah melepas seragam pembantu di ruang VIP tadi, dan mengenakan blus putih sederhana yang ia simpan di tas kecilnya.
Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan tebal. Hanya Maya apa adanya. Namun entah mengapa, ia terlihat berbeda. Ada pancaran percaya diri yang tidak ia tunjukkan sebelumnya. Saat pintu terbuka, semua tamu menoleh. Bisik-bisik yang tadinya samar kini berhenti total. Mata mereka tertuju pada Maya. Seorang wanita parubaya yang duduk di dekat pintu, berbisik cukup keras pada temannya. Itu dia, pemilik hotel. Aku tidak percaya. Maya berjalan ke tengah ruangan. Ia berdiri di dekat meja utama, tempat Rose duduk tadi. Kakinya berhenti tepat di samping kursi kosong. Ia memandang sekeliling, lalu mulai berbicara dengan suara tenang namun jelas. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Maaf atas kegaduhan yang terjadi tadi. Semua tamu diam. Beberapa dari mereka tersenyum canggung. Linda, wanita yang menuduh Maya mencuri, duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Matanya tidak berani menatap Maya. Maya melanjutkan. Saya Maya, menantu dari Ibu Rose. Selama 2 tahun terakhir, saya memilih menyembunyikan identitas sebagai pemilik hotel ini karena saya ingin hidup sederhana dan dicintai sebagai pribadi, bukan karena harta. Namun malam ini, keadaan memaksa saya untuk terbuka. Seorang pria dengan jas hitam mengangkat tangan. Jadi, Anda benar-benar pemilik hotel ini? Bukan hanya nama samaran? Maya mengangguk. Benar, Pak. Saya mewarisi hotel ini dari orang tua saya yang sudah tiada. Saya mengelolanya secara diam-diam melalui tim manajemen. Tidak ada karyawan di sini yang tahu bahwa saya akan datang malam ini sebagai Art. Mereka semua terkejut sama seperti ibu-ibu sekalian. Seorang wanita lain berkomentar. Tapi mengapa Anda mau diperlakukan seperti pembantu oleh Rose? Itu sangat tidak pantas. Maya tersenyum tipis. Karena saya menghormatinya sebagai ibu mertua saya. Saya pikir dengan bersabar, dia akan berubah. Tapi malam ini, tuduhan pencurian tanpa bukti membuat saya sadar bahwa kesabaran ada batasnya. Saya tidak akan lagi membiarkan martabat saya diinjak-injak. Linda berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Maaf, Maya. Saya tidak tahu. Saya hanya panik karena kalung saya hilang. Saya tidak bermaksud menuduh Anda tanpa bukti. Maya menatap Linda dengan tatapan teduh. Bu Linda, saya tidak marah pada ibu. Yang membuat saya kecewa adalah Ibu Rose memilih ikut menuduh tanpa membela saya. Tapi itu sudah saya selesaikan dengan beliau di ruang VIP. Sekarang, mari kita fokus pada kalung ibu yang hilang. Apakah ibu sudah melaporkannya pada pihak hotel? Linda menggeleng. Belum. Saya langsung menuduh Anda tadi. Maya memanggil seorang staf hotel yang berdiri di dekat pintu. Tolong panggil kepala keamanan hotel. Bawa juga tim pencarian. Kita akan cari kalung Bu Linda secara profesional. Staf itu mengangguk dan berlari keluar. Tak lama kemudian, seorang pria tegap berseragam keamanan masuk bersama 2 orang rekannya. Mereka membungkuk hormat pada Maya, lalu mulai menanyai Linda tentang kapan terakhir kali ia melihat kalungnya. Sementara tim keamanan bekerja, Maya berjalan ke meja prasmanan dan mengambil segelas air putih. Ia meminumnya perlahan. Semua tamu masih memperhatikannya. Namun kali ini bukan dengan curiga, melainkan dengan rasa hormat yang baru lahir. Tiba-tiba, seorang wanita muda berseragam kebaya berdiri dan berkata, "Saya rasa saya tahu di mana kalung itu. Saya melihat Bu Linda melepas kalungnya di kamar kecil saat sebelum makan malam. Mungkin dia lupa mengambilnya." Linda terperanjat. Astaga, benar. Saya ingat sekarang. Saya melepas kalung itu karena mengganggu saat mencuci tangan. Saya lupa mengambilnya kembali. Kepala keamanan hotel segera memerintahkan bawahannya untuk memeriksa kamar kecil wanita. 5 menit kemudian, seorang petugas kembali dengan membawa kalung berlian berkilauan di tangannya. "Apakah ini milik ibu?" Linda menjerit kegirangan. "Iya, itu kalungku. Terima kasih, terima kasih." Semua tamu menghela napas lega. Maya tersenyum. Ia kemudian menatap Linda. "Bu Linda, lain kali jika kehilangan barang, lebih baik lapor keamanan dulu daripada menuduh orang. Saya tidak akan menuntut ibu atas tuduhan fitnah tadi, tapi ibu harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa." Linda mengangguk cepat dengan wajah bersalah. "Saya janji. Saya minta maaf sebesar-besarnya." Maya mengangguk. "Baik. Sekarang acara reuni silakan dilanjutkan. Saya permisi karena ada urusan lain." Maya berbalik hendak meninggalkan ruangan. Namun seorang tamu menghalangi jalannya.
Seorang pria tua dengan jas hitam yang tadi membawa tongkat. Matanya basah. Maya, nak. Saya kenal almarhum ayahmu. Beliau adalah orang baik. Saya senang melihat kamu tumbuh menjadi wanita yang kuat dan berhati mulia. Maya terkejut. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Doakan saya. Pria itu mengangguk. Maya melangkah keluar ruang pesta untuk terakhir kalinya malam itu. Di luar, ia bertemu dengan Andi. Suaminya berdiri di dekat pintu lift, wajahnya pucat, keringat membasahi kening. Pakaian kerjanya masih melekat, lengkap dengan noda oli di lengan baju. Andi, kata Maya terkejut. Kamu datang dari mana? Andi mendekat. Matanya menatap Maya dengan campuran antara marah, bingung, dan sakit hati. Maya, apa yang terjadi? Aku ditelepon teman yang ikut reuni. Katanya kamu pemilik hotel ini, katanya ibuku pingsan. Katanya kamu dibawa ke ruang VIP, aku langsung naik taksi ke sini. Maya menggenggam tangan Andi. Tangannya dingin. Andi, maafkan aku. Aku belum sempat memberitahumu semua ini. Andi melepaskan genggaman Maya. Langkahnya mundur. Jadi semua ini bohong? Kamu bukan pegawai administrasi? Kamu bukan wanita biasa? Kamu berbohong padaku selama 2 tahun? Maya merasakan dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Andi, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Andi menggeleng. Matanya merah. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Maya, aku pergi dulu. Andi berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Maya mengejarnya, tapi pintu lift sudah tertutup. Maya hanya bisa berdiri di depan pintu lift yang tertutup rapat, menahan tangis yang sedari tadi ia tahan. Semua yang ia takutkan akhirnya terjadi. Andi marah. Andi kecewa. Dan Maya tidak tahu apakah cinta mereka masih bisa diselamatkan. Maya berdiri di depan pintu lift yang tertutup. Tangannya masih terulur, seolah bisa menarik Andi kembali. Tapi yang ia sentuh hanya udara dingin dan permukaan logam lift yang tidak peduli pada hancurnya hati seorang istri. Ia memejamkan mata sebentar. Napasnya terengah-engah. Dadanya sakit seperti ditekan batu besar. Buai yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, segera mendekat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Mbak Maya, apakah Mbak baik-baik saja? Itu suami Mbak? Maya mengangguk pelan. Suaranya parau. Iya, Buai. Dia Andi. Dia marah karena selama 2 tahun aku menyembunyikan identitas ini. Dia merasa dibohongi. Buai menggenggam pundak Maya. Mbak, mungkin dia hanya kaget. Beri dia waktu. Saya yakin dia akan mengerti nanti setelah pikirannya tenang. Maya menghela napas panjang. Saya harap begitu, Bu. Saya tidak ingin kehilangan dia. Dia adalah satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Buai mengusap punggung Maya dengan lembut. Sekarang Mbak mau kemana? Apakah Mbak ingin naik ke kamar presidential suite dan beristirahat? Ibu Ros sudah di sana. Saya antar. Maya menggeleng. Tidak. Saya harus mencari Andi. Saya tidak bisa membiarkan dia pulang sendirian dalam keadaan marah seperti itu. Tolong pinjamkan saya mobil hotel. Buai mengangguk cepat. Baik, Mbak. Saya suruh sopir menyiapkan mobil di lobi. Maya berjalan menuju lift. Tangannya menekan tombol turun dengan gemetar. Di dalam lift, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Rambutnya berantakan. Ia terlihat seperti orang yang baru saja selesai berperang. Dan perang itu belum benar-benar usai. Setibanya di lobi, seorang sopir hotel sudah berdiri di dekat pintu dengan mobil hitam berlogo hotel. Maya naik ke kursi penumpang. Tolong bawa saya ke alamat ini, katanya sambil menunjukkan kartu identitas yang ia ambil dari dompet. Sopir itu mengangguk dan segera melaju. Perjalanan menuju rumah mertua Maya memakan waktu setengah jam. Di sepanjang jalan, Maya mencoba menelepon Andi berkali-kali. Namun ponsel Andi tidak pernah diangkat. Hanya nada sibuk yang terdengar setiap kali Maya menekan tombol panggil ulang. Panggilan ke-10, ke-20, ke-30. Semuanya nihil. Maya mengirim pesan singkat. Andi, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud berbohong. Aku hanya ingin dicintai apa adanya. Tolong kita bicara. Pesan itu terkirim. Tapi tanda centang biru tidak kunjung muncul. Andi mungkin sudah mematikan ponselnya. Atau mungkin ia sengaja tidak membuka pesan dari Maya. Mobil berhenti di depan rumah kecil yang sudah tidak asing bagi Maya. Rumah yang selama 2 tahun ia tempati.
Rumah yang lantainya ia pel setiap pagi. Rumah yang dapurnya ia jaga setiap hari. Rumah yang terasa seperti penjara sekaligus rumah, tergantung dari sudut pandang mana ia melihatnya. Maya turun dari mobil. "Terima kasih, Pak. Tolong tunggu di sini sebentar." Sopir itu mengangguk. "Baik, Nyonya." Maya berjalan menuju pintu depan. Pintu itu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Rumah gelap. Tidak ada satu lampu pun yang menyala. Maya menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menyapu ruang tamu yang sempit. Semua tampak seperti biasa. Hanya ada satu yang berbeda. Koper kecil Andi tidak ada di sudut ruangan tempatnya biasa diletakkan. Maya berjalan ke kamar mereka. Pintu kamar terbuka. Ranjang masih seperti pagi tadi ketika ia berangkat. Selimut terlipat rapi. Bantal tergenyah bekas kepala Andi yang tidur. Tapi tidak ada Andi. Tidak ada tanda-tanda ia baru saja pulang. Maya kemudian mengecek kamar mandi. Kosong. Dapur. Kosong. Halaman belakang. Kosong. Ia berdiri di tengah rumah yang sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Maya mencoba menelepon Andi sekali lagi. Tetap tidak diangkat. Lalu ia mencoba menelepon teman Andi, seorang laki-laki bernama Rudi yang biasa bekerja sama di bengkel. "Halo, Rudi. Maaf mengganggu malam-malam. Apakah Andi ada di tempatmu?" Rudi terdengar mengantuk. "Tidak, Bu. Saya sudah di rumah dari jam 8. Tidak lihat Andi." Maya mengucap terima kasih dan menutup telepon. Ia juga menghubungi beberapa kenalan Andi lainnya. Semuanya memberikan jawaban yang sama. Tidak ada yang melihat Andi. Maya mulai panik. Andi tidak pulang. Andi tidak ke rumah teman. Andi mungkin pergi ke suatu tempat sendirian dengan hati yang hancur. Atau mungkin ia sedang melakukan sesuatu yang bodoh. Maya berlari keluar rumah. Ia kembali ke mobil hotel. "Pak, tolong bawa saya ke stasiun kereta terdekat." Sopir itu mengangguk dan segera melaju. Di perjalanan, Maya terus mencoba menelepon Andi. Namun ponselnya tetap diam. Ia kemudian meminta sopir untuk memutari area sekitar rumah. Pasar malam, terminal bus, bengkel tempat Andi bekerja. Semua tempat ia datangi. Tidak ada Andi. Setelah hampir 2 jam berkeliling tanpa hasil, Maya memutuskan kembali ke hotel. Mungkin Andi kembali ke hotel untuk mencari ibunya. Mungkin ia sedang di suatu tempat di sana. Mobil kembali melaju menuju hotel. Maya menunduk, menggenggam ponselnya erat-erat. Air matanya mulai menetes. Ia tidak lagi menahan. Biarlah semua rasa sakit itu keluar. Ia sudah terlalu lama menahan semuanya. Di dalam mobil yang sunyi, ia berbisik pelan. "Ya Allah, lindungi Andi. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Aku rela apapun yang terjadi padaku, asalkan dia selamat." Sopir yang mendengar bisikan itu hanya bisa diam. Hatinya terenyuh melihat pemilik hotel yang begitu kuat di depan banyak orang, namun rapuh seperti ini di saat sepi. Setibanya di hotel, Maya segera turun. Ia berlari melewati lobi, melewati lift, dan langsung menuju ruang keamanan hotel. Di sana, ia meminta petugas memutar rekaman CCTV di sekitar hotel sejak 1 jam terakhir. Petugas itu mematuhi. Layar monitor menampilkan berbagai sudut hotel. Lobi, pintu samping, area parkir, pintu darurat. Dan di salah satu layar, Maya melihat sesosok laki-laki duduk di bangku taman dekat pintu belakang hotel. Laki-laki itu menunduk, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Pakaiannya lusuh, penuh noda oli. Itu Andi. Maya berlari keluar ruang keamanan. Ia menuju pintu belakang hotel dengan tergesa-gesa. Hampir saja ia terjatuh di tangga. Namun ia terus berlari. Tidak peduli sepatu yang hampir terlepas. Tidak peduli rambut yang berantakan tertiup angin malam. Sampailah ia di taman kecil di belakang hotel. Di sana, di bawah pohon rindang yang diterangi lampu taman yang temaram, Andi masih duduk di bangku kayu. Ia tidak bergerak, tidak mendongak. Ia hanya duduk seperti patung kesedihan. Maya berjalan perlahan mendekat. Langkahnya hampir tidak bersuara di atas rumput basah oleh embun. Jarak tinggal 5 meter, lalu 3 meter, lalu 1 meter. Ia berhenti tepat di depan Andi. Suara ralirih hampir tidak terdengar. Andi mengangkat wajahnya. Matanya merah, wajahnya basah. Pria yang biasanya tegar dan jarang menangis itu, malam ini menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Maya," katanya parau.
kenapa kamu berbohong? Maya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya berlutut di depan Andi, menggenggam kedua tangan suaminya, dan mencium punggung tangan itu dengan air mata yang terus mengalir. Maafkan aku, Andi. Maafkan aku. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun pohon rindang di atas mereka bergesekan menimbulkan suara gemerisik yang menenangkan. Namun suasana hati Maya dan Andi jauh dari tenang. Mereka berdua duduk di bangku kayu yang dingin, saling berhadapan. Lampu taman yang remang-remang membuat bayangan wajah Andi terlihat lebih tajam dan lebih lelah. Maya masih berlutut di tanah rumput di depan Andi. Tangannya tidak melepaskan genggaman pada jemari suaminya yang kaku dan dingin. Air mata Maya sudah berhenti mengalir, namun bekasnya masih basah di pipi. Hidungnya tersumbat. Suara serak ketika akhirnya ia mulai bicara. Andi, aku tahu kamu marah. Kamu kecewa. Kamu merasa dikhianati. Dan kamu berhak merasakan semua itu. Tapi tolong dengarkan aku sebentar. Setelah itu, jika kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya dengan mata yang masih basah. Dadanya naik turun menahan tangis yang terus mendesak keluar. Ia mengangguk pelan. Isyarat bahwa ia bersedia mendengar. Maya menarik napas panjang. Ia mulai bercerita dari awal. Tentang masa kecilnya di hotel ini. Tentang orang tuanya yang mendirikan hotel ini dari nol. Ayahnya seorang koki, ibunya manajer operasional. Mereka bekerja keras puluhan tahun hingga hotel ini menjadi salah satu yang terbaik di kota. Maya tumbuh di sela-sela kesibukan mereka. Ia belajar tentang perhotelan sejak kecil. Ia tahu cara melayani tamu, cara mengelola keuangan, cara memimpin staf. Ketika Maya berumur 22 tahun, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Maya mewarisi segalanya. Hotel ini, beberapa properti lain, dan tanggung jawab besar. Ia menjalaninya sendirian. Banyak yang meragukannya karena usianya yang muda. Namun Maya berhasil. Ia membuktikan bahwa ia mampu. Tapi di balik semua kesuksesan itu, Maya merasa kesepian. Setiap orang yang mendekatinya selalu tertarik pada hartanya. Pria yang melamarnya hanya melihat hotelnya. Teman-teman barunya hanya ingin fasilitas gratis. Maya muak. Ia ingin dicintai sebagai manusia biasa. Maka ia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Ia berpura-pura menjadi wanita biasa yang bekerja di administrasi hotel. Andi, waktu aku bertemu denganmu, aku sedang berada di bengkel untuk memperbaiki mobil lamaku. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak tahu bahwa aku punya hotel. Kamu hanya melihat seorang wanita yang ramah, sederhana, dan baik hati. Dan kamu menyukaiku karena itu. Bukan karena harta. Bukan karena jabatan. Itu yang paling aku impikan. Maya berhenti sebentar. Tangannya menggenggam erat tangan Andi. Aku jatuh cinta padamu karena kamu tulus. Dan ketika kamu melamarku, aku sangat bahagia, tapi aku juga takut. Aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan berubah. Kamu akan merasa kecil. Kamu akan merasa tidak pantas. Aku tidak ingin itu terjadi. Maka aku memutuskan untuk terus menyembunyikan identitasku. Andi membuka mulut. Suaranya parau. Tapi kamu berbohong padaku. Selama 2 tahun, setiap hari, setiap malam, kamu berbohong. Aku memberitahumu tentang kesulitan keuanganku. Aku bercerita tentang impianku membuka bengkel sendiri. Aku mengeluh tentang ibuku yang selalu membandingkanmu dengan mantan pacarku yang kaya. Dan kamu diam saja. Kamu membiarkanku terlihat seperti orang bodoh. Maya menggeleng cepat. Bukan, Andi. Aku tidak pernah menganggapmu bodoh. Justru aku kagum padamu. Kamu pekerja keras. Kamu tidak pernah mengeluh meski hidup pas-pasan. Kamu tetap mencintaiku meski aku hanya wanita sederhana yang jualan kue dan mencuci pakaian. Itu yang membuatku semakin yakin bahwa kamu laki-laki yang tepat. Aku tidak perlu memperlihatkan hartaku karena kamu sudah mencintaiku tanpa harta itu. Andi menarik tangannya dari genggaman Maya. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh. Punggungnya membelakangi Maya. Suaranya pecah. Tapi sekarang semuanya berubah. Sekarang aku tahu bahwa istriku adalah wanita super kaya. Aku tahu bahwa ibuku selama 2 tahun menyuruh pemilik hotel menjadi pembantunya. Aku malu, Maya. Aku malu pada diriku sendiri. Aku laki-laki yang tidak bisa melindungi istrinya. Aku bahkan tidak tahu bahwa istriku bekerja membersihkan toilet di hotel miliknya sendiri. Maya berdiri. Ia berjalan mendekati Andi dari belakang. Tangannya terulang, menyentuh punggung Andi dengan lembut.
Andi, itu bukan salahmu. Itu pilihanku. Aku memilih untuk bersabar. Aku memilih untuk tidak melawan ibumu karena aku menghormatinya sebagai ibumu. Dan aku tidak pernah menyesalinya. Andi berbalik. Wajahnya berantakan. Matanya merah, hidungnya basah. Tapi aku menyesal, Maya. Aku menyesal tidak pernah berani melawan ibuku. Aku menyesal membiarkan kamu diperlakukan seperti itu. Aku laki-laki pengecut. Maya menggeleng. Kamu bukan pengecut, Andi. Kamu anak yang berbakti. Dan aku mencintaimu karena itu. Sekarang, tolong katakan padaku. Apakah kamu masih mau menerima aku sebagai istrimu? Meskipun aku bukan wanita biasa yang kamu kenal dulu? Andi menatap mata Maya dalam-dalam. Hatinya berperang. Satu sisi ia marah karena dibohongi. Satu sisi ia masih sangat mencintai wanita di depannya. Ia teringat saat-saat indah bersama Maya. Tawa mereka di malam minggu. Candaan saat memasak bersama. Kehangatan saat Maya menemaninya tidur setelah ia lelah bekerja. Semua itu nyata. Dan harta tidak bisa membeli semua itu. Dengan langkah ragu, Andi maju selangkah. Tangannya terangkat, menyentuh pipi Maya yang basah. Jempolnya mengusap air mata yang masih tersisa. Suara lirih. Aku masih mencintaimu, Maya. Aku marah, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa istriku adalah pemilik hotel mewah ini. Aku butuh waktu untuk tidak merasa kecil di sampingmu. Maya tersenyum di sela tangisnya. Itu wajar, Andi. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu butuh waktu bertahun-tahun, aku akan menunggu. Andi menarik Maya ke dalam pelukannya. Maya menyandarkan kepalanya di dada Andi. Mereka berdiri di bawah pohon rindang itu, di taman belakang hotel milik Maya, berpelukan dalam diam. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa dingin yang menusuk, namun pelukan mereka saling menghangatkan. Setelah beberapa lama, Andi melepaskan pelukan. Matanya menatap Maya dengan keteguhan baru. Aku ingin kembali ke ruang pesta. Aku ingin bertemu ibuku. Dan aku ingin bicara padanya sebagai anak laki-laki yang sudah dewasa. Aku tidak akan membiarkan dia memperlakukanmu buruk lagi, sekalipun kamu pemilik hotel atau bukan. Maya terkejut. Andi, kamu tidak perlu. Aku perlu, Maya. Selama ini aku diam. Sekarang saatnya aku bicara. Andi menggenggam tangan Maya. Mereka berjalan berdua meninggalkan taman, masuk melalui pintu belakang hotel, menuju lift, dan naik ke lantai 3. Di ruang pesta, acara reuni hampir usai. Beberapa tamu sudah mulai pamit. Musik pelan masih mengalun. Linda sudah tersenyum kembali setelah kalungnya ditemukan. Rose belum kembali dari kamar presidential suite. Andi dan Maya melangkah masuk ke ruang pesta. Semua tamu menoleh. Kali ini tidak ada bisik-bisik. Mereka memandang Maya dengan hormat. Dan mereka memandang Andi dengan rasa ingin tahu. Siapa laki-laki sederhana yang menggenggam tangan pemilik hotel itu? Andi tidak peduli pada tatapan mereka. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu meminta perhatian. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya Andi, suami Maya. Saya tahu banyak dari kalian yang baru tahu malam ini bahwa istri saya adalah pemilik hotel. Saya sendiri juga baru tahu. Tapi saya ingin kalian semua tahu satu hal. Semua tamu terdiam. Andi menghela napas. Maya bukan hanya pemilik hotel. Dia adalah wanita terbaik yang pernah saya kenal. Dia rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Dia tidak pernah menyombongkan hartanya. Dia bahkan rela menjadi pembantu di hotelnya sendiri demi menjaga perasaan ibu saya. Saya malam ini sadar bahwa saya tidak pantas untuknya. Tapi saya berjanji akan menjadi laki-laki yang lebih baik. Terima kasih. Andi membungkuk hormat pada semua tamu. Beberapa wanita mulai menangis haru. Beberapa pria mengangguk hormat. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar, lalu menjadi riuh. Maya berdiri di samping Andi, menangis lagi. Kali ini bukan tangis kesedihan, tapi tangis haru karena suaminya yang dulu pendiam dan takut pada ibunya, kini berdiri tegas di depan umum membelanya. Malam itu, di ruang pesta yang megah, Maya dan Andi memulai lembaran baru dalam pernikahan mereka. Tanpa kebohongan, tanpa topeng, dan dengan cinta yang diuji api. Setelah tepuk tangan mereda, suasana ruang pesta mulai tenang kembali. Beberapa tamu mendekati Maya dan Andi untuk memberi selamat. Ada yang berjabat tangan, ada pula yang menangis haru.
Seorang wanita tua yang duduk di sudut ruangan sejak tadi, berjalan lambat mendekati Maya. Matanya basah. "Nak Maya, saya dulu sahabat almarhum ibumu. Ibumu adalah wanita paling rendah hati yang pernah saya kenal. Dan kamu mewarisi sifat itu. Allah pasti meridho perjalanan hidupmu." Maya mencium tangan wanita itu. "Terima kasih, Tante. Doa Tante sangat berarti bagi saya." Andi yang berdiri di samping Maya, menggenggam erat tangannya. Ia menatap wajah istrinya dengan penuh kasih. Namun di benaknya, satu orang masih belum ia temui. Ibunya, Rose. Andi menarik napas panjang. "Maya, aku harus menemui ibu. Di mana dia sekarang?" Maya menatap Andi dengan lembut. "Ibu ada di kamar Presidential Suite di lantai 10. Buai mengantarnya ke sana setelah kejadian tadi. Aku sudah perintahkan staf untuk menjaganya. Dia pasti sudah menunggu." Andi mengangguk. Dia melangkah menuju pintu, namun Maya menahan lengannya. "Aku ikut denganmu. Ini juga urusanku." Mereka berdua berjalan keluar ruang pesta, menuju lift. Di dalam lift yang sunyi, Andi menggenggam tangan Maya lebih erat. Jari-jari mereka saling mengunci. Tidak ada yang bicara, hanya suara mesin lift yang berdengung pelan. Pintu lift terbuka di lantai 10. Koridor menuju kamar Presidential Suite sangat sunyi. Karpet tebal menelan suara langkah mereka. 2 orang petugas keamanan hotel berdiri di depan pintu kamar. Begitu melihat Maya, mereka membungkuk hormat dan membukakan pintu. Kamar Presidential Suite sangat luas. Jendela dari lantai hingga langit-langit memperlihatkan pemandangan kota yang gemerlapan. Lampu-lampu di langit-langit kamar redup, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Di tengah ruangan, di sofa panjang berwarna krem, Rose duduk termenung. Wajahnya sudah dibersihkan dari bedak tebal. Rambutnya diurai. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya kosong menatap karpet di hadapannya. Di samping Rose, ada secangkir teh yang sudah dingin dan tidak tersentuh. Buai berdiri di dekat jendela, memberi isyarat pada Maya bahwa Rose belum makan atau minum apapun sejak tiba di kamar. Maya mengangguk pada Buai, memberi isyarat agar Buai meninggalkan mereka bertiga. Buai membungkuk hormat dan keluar dengan pelan. Pintu tertutup tanpa suara. Andi melangkah lebih dulu. Ia berjalan mendekati ibunya, lalu duduk di kursi di seberang sofa. Maya memilih berdiri di dekat jendela, memberi ruang bagi ibu dan anak itu untuk bicara. "Bu," panggil Andi lembut. Rose mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. "Andi, nak." Ibu malu. Ibu sangat malu. Ibu tidak tahu kalau Maya adalah pemilik hotel ini. Ibu sudah memperlakukan dia dengan sangat buruk. Ibu menyuruhnya membersihkan toilet. Ibu memanggilnya Art di depan semua orang. Ibu bahkan ikut menuduhnya mencuri. Astaga, Andi. Ibu sudah melakukan dosa besar. Andi meraih tangan ibunya. Tangannya lembut, tidak seperti biasanya yang kaku dan tegang. "Bu, aku juga marah pada Maya karena dia menyembunyikan identitasnya selama ini. Tapi setelah aku dengar alasannya, aku mulai mengerti. Dia hanya ingin dicintai apa adanya. Dan Bu, bukankah kita seharusnya mencintai seseorang karena siapa dia, bukan karena apa yang dia miliki?" Rose menangis terseduh-seduh. "Ibu salah, Andi. Ibu sudah buta oleh gengsi dan kesombongan. Ibu pikir dengan pamer kekayaan, orang akan menghormati ibu. Ternyata orang yang paling rendah hati justru yang paling mulia." Maya mengajarkan ibu pelajaran yang sangat berharga malam ini. Andi menepuk punggung ibunya. "Bu, Maya sudah memaafkan ibu. Dia tidak menuntut apapun. Dia bahkan masih mau membantu ibu secara finansial asalkan ibu berhenti berpura-pura menjadi orang kaya. Bukankah itu lebih dari cukup?" Rose mengangkat wajahnya. Matanya mencari Maya yang berdiri di dekat jendela. "Maya, nak, mendekatlah ke sini." Maya berjalan perlahan. Ia duduk di sofa di samping Rose. Jarak mereka hanya sejengkal. Rose menggenggam tangan Maya dengan gemetar. "Maya, maafkan ibu. Ibu sadar bahwa ibu selama ini adalah ibu mertua yang buruk. Ibu tidak pantas mendapatkan menantu sebaik kamu." Maya menggenggam balik tangan Rose. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. "Ibu, saya sudah memaafkan ibu dari jauh-jauh hari. Bahkan sebelum acara reuni ini dimulai. Saya hanya ingin ibu berubah menjadi lebih baik. Bukan untuk saya, tapi untuk ibu sendiri." Rose terisak. Ia memeluk Maya erat. Mereka berdua menangis dalam pelukan. Andi yang melihatnya juga tidak kuasa menahan air mata. Ia duduk di samping Maya,
lalu memeluk ibu dan istrinya bersamaan. Bertiga mereka berpelukan di kamar presidential suite yang megah itu. Setelah tangis mereka reda, Ross melepaskan pelukan. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Maya, aku berjanji akan berubah. Aku tidak akan pernah lagi berbohong tentang kekayaan. Aku akan hidup sederhana. Aku juga akan belajar menghormati orang lain, tidak peduli siapa mereka. Maya mengangguk. Saya percaya, Ibu. Dan saya akan membantu Ibu. Mulai besok, saya akan mengatur keuangan Ibu agar Ibu tidak perlu berutang lagi. Saya juga akan membuka rekening khusus untuk biaya hidup Ibu setiap bulan. Tapi Ibu harus berjanji untuk menggunakan uang itu dengan bijak. Ross mengangguk cepat. Aku berjanji. Demi Allah, aku berjanji. Andi tersenyum lega. Ia menatap Maya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Maya. Aku tidak tahu harus membalas semua kebaikanmu. Maya menatap Andi dengan lembut. Kamu tidak perlu membalas apapun, Andi. Cintamu sudah cukup. Malam itu, Maya memutuskan untuk menginap di hotel bersama Andi dan Ross. Buai memerintahkan staf dapur untuk menyiapkan makanan hangat untuk mereka bertiga. Mereka makan bersama di ruang makan pribadi yang ada di dalam kamar presidential suite. Suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kebohongan, tidak ada gengsi, hanya kehangatan keluarga yang baru mulai terbangun. Keesokan paginya, Maya mengantarkan Ross dan Andi pulang ke rumah mereka. Namun sebelum itu, Maya meminta Ross untuk ikut dengannya ke kantor manajemen hotel. Di sana, di hadapan direktur operasional dan beberapa manajer, Maya secara resmi memperkenalkan Ross sebagai ibu mertuanya. Bukan sebagai tamu VIP, bukan sebagai orang kaya pura-pura, tetapi sebagai anggota keluarga yang akan dibantu dengan penuh hormat. Buai, tolong bantu Ibu Ross mengatur keuangannya. Jangan beri dia uang tunai dalam jumlah besar sekaligus. Lebih baik transfer bulanan dan dampingi dia jika ingin berbelanja. Buai mengangguk. Baik, Nyonya Maya. Saya akan urus semuanya. Ross yang tadinya mungkin akan tersinggung karena diatur seperti itu, kali ini hanya mengangguk patuh. Ia sudah sadar bahwa nasihat Maya adalah untuk kebaikannya sendiri. Minggu berlalu. Andi dan Maya kembali ke rumah mereka yang sederhana. Maya tetap menjual kue, meski ia bisa hidup mewah kapan saja. Andi tetap bekerja di bengkel. Namun ada yang berubah. Ross sekarang lebih ramah pada Maya. Ia membantu Maya mencuci pakaian kadang-kadang. Ia bahkan belajar membuat kue bersama Maya. Hubungan mereka perlahan membaik. Suatu sore, saat Maya dan Ross sedang duduk di teras sambil minum teh, Ross berkata pelan, Maya, aku bertanya-tanya, kenapa kamu tetap tinggal di rumah kecil ini meskipun kamu punya hotel mewah dan rumah besar lainnya? Maya tersenyum, karena ini rumah ibu, dan rumah Andi, dan bagiku, rumah bukan tentang besarnya, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Selama ada Andi dan ibu di sini, ini adalah rumahku. Ross menangis lagi, kali ini tangis bahagia. Ia memeluk Maya dan berkata, terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mengajariku arti kerendahan hati. Maya hanya tersenyum. Matanya menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas ujian ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Dan terima kasih karena cinta akhirnya menang.